Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan daurah kita pada sesi yang ketiga ini, yaitu kita akan membahas tentang sebab-sebab penyimpangan di dalam akidah, yang mana pembahasan kita yaitu saya ambilkan dari kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau menjelaskan secara umum tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian di antara pembahasannya yaitu tentang bayanul inhiraf anil aqidah wa subulit tawaqqi minhu, penjelasan tentang penyimpangan dari akidah yang benar, dan bagaimana jalan agar kita tidak jatuh dari penyimpangan tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya di antara perkara yang paling penting untuk kita pelajari adalah masalah akidah, masalah tauhid. Karena itulah yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Karena kunci dari surga itu ada pada tauhid, pada la ilaha illallah, yaitu pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menjalankan segala konsekuensi dari kalimat tauhid itu. Nah, barang siapa yang jatuh dalam akidah yang sesat, akidah yang salah, yang keliru, maka akan menjadikan dia binasa, akan menjadikan masuk ke dalam api neraka. Kalau kita melihat juga bagaimana kehidupan dunia orang-orang yang tidak di atas akidah, di atas agama yang benar, mereka mungkin maju dalam teknologi, seperti misalkan negara-negara barat, negara-negara Amerika, Eropa. Mereka dari sisi dunia mungkin menang dibandingkan dengan kaum muslimin. Namun kalau kita melihat sisi dunia mereka yang lainnya, kehidupan mereka pun menjadi sempit. Mereka tidak tenang, karena yang ada di dalam benaknya, dalam otak mereka ya cuma dunia saja. Bahkan di antara mereka sampai ya bunuh diri. Ini pun tidak hanya pada orang-orang kafir. Orang muslim kalau akidahnya tidak benar, bahkan ya mungkin dia mengaku rajin ibadah, tapi kalau akidah tidak benar, ya terkadang juga sampai pada bunuh diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu masalah rezekinya, baik itu masalah keluarga, tidak menyelesaikan dengan agama yang benar,
dengan akidah, dengan keyakinan yang benar. Sehingga sebagian dari kaum muslimin pun ya jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah tadi. Maka dari itu, agar kita tidak jatuh dalam penyimpangan di dalam akidah, perlu kita mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa menjatuhkan seseorang dalam akidah yang salah, akidah yang menyimpang. Yang pertama, al-jahlu bil aqidatis sahihah, yaitu tidak mengetahui akidah yang benar. Berarti tidak punya ilmu. Ilmu ini penting. Kalau kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembahku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama dari penciptaan jin dan juga manusia. Namun bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Makanya kita harus berilmu terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmulah, ketahuilah. Jadi sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk-makhluknya sembahlah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya akan memerintahkan umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu enggak diajari bagaimana cara beribadahnya, ilmunya bagaimana. Yang selama ini salah kemudian dibetulkan, dan Rasulullah menjelaskan bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana keyakinan yang benar. Maka ilmunya itu yang harus didahulukan sebelum seseorang tadi berakidah dan juga beribadah. Makanya di antara sebab yang paling utama, karena orang itu tidak tahu mana akidah yang benar, mana keyakinan yang benar. Bisa babil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Dan juga yang menyebabkan manusia tadi tidak mengetahui akidah yang benar, ya karena mereka berpaling dari belajar dan mengajarkan. Terus enggak gelem belajar, kalaupun sudah ngerti akidah enggak mau mengajarkan. Nah, ini tambah bahaya lagi. Biasanya kalau diajak taklim, apalagi kalau sudah judulnya akidah, nanti dikit-dikit apa? Syirik, dikit-dikit apa? Neraka. Ini sudah apa? Takut terlebih dahulu. Kalau sudah dengar kata akidah, pasti yang terbersit dalam benak apa? Wahabi. Kalau sudah Wahabi enggak mau ngaji. Itu mereka sudah berpaling terlebih dahulu. Ini pembicaraan bukan orang yang sudah belajar kemudian jatuh dalam kesalahan. Namun mereka yang sejak awal itu sudah tidak mau mempelajari akidah yang benar. Sehingga kalau awalnya tidak mau, anaknya juga tidak diajarkan, maka muncullah generasi-generasi yang akhirnya mereka tidak mengetahui agama yang benar. Sehingga yang menjadi prioritas dalam hidupnya ya masalah dunia tadi. Enggak tahu ini sesat, ini benar. Pokoknya yang penting bagaimana supaya di dunia ini mereka hidup senang tadi. Memiliki apa yang mereka inginkan. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innama tunqadu urul Islam urwatan. Idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya nanti akan terlepas, terurai ikatan-ikatan Islam ini sedikit demi sedikit. Apabila tumbuh di dalam agama Islam ini orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal perkara jahiliyah. Jadi di antara yang harus kita pelajari di samping akidah sahihah, agar kita bisa berdiri di atas akidah yang benar, kita juga harus mempelajari akidah yang salah. Bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Dijauhi. Jadi yang benar dipelajari, yang salah juga dipelajari.
Kayak kita ngajarkan anak kecil pun juga harus mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak hanya diajari mana yang baik saja. Yang baik belajarnya di dalam rumah, bermainnya di dalam rumah. Cuma ditekankan di rumah saja, nggak pernah dijelaskan keburukan di luar rumah. Maka yang ditahu hanya belajar di rumah. Di luar nggak tahu ada bahayanya. Tiba-tiba penasaran, pengen keluar, ya terkena bahaya. Kita juga perlu menyampaikan kepada anak kecil kalau api itu panas. Kalau kena kertas, kena baju bisa membakar. Tujuannya agar tidak bermain api. Akhirnya dijelaskan. Begitu pula dalam akidah, mana yang benar, mana yang buruk itu semuanya diajarkan. Karena di dalam agama Islam juga ada surga, ada neraka. Ada jalan-jalan menuju surga, ada jalan-jalan menuju neraka. Semuanya diajarkan. Namun yang baik yang mengajarkan, yang menyebabkan masuk ke dalam surga agar diamalkan, dan apa-apa yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka untuk ditinggalkan. Maka itu dikatakan dalam syair oleh para ulama, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan itu untuk atau bukan untuk diamalkan, akan tapi agar saya bisa terjauhkan, terhindarkan dari keburukan tadi. Wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqa' fihi. Maka barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan, dia pasti akan terjatuh di dalamnya. Karena tidak tahu keburukan tadi, enggak mempelajari keburukan. Ya alhamdulillah sebenarnya lingkungannya sudah baik, diajarkan kebaikan terus. Namun tidak diajarkan jalan-jalan keburukan. Akhirnya dia jatuh juga. Jangankan kok dalam urusan akidah, urusan agama. Terkadang seorang pengen bisnis saja, di samping mempelajari bagaimana usahanya lancar, bagaimana menghasilkan keuntungan yang besar, kadang juga perlu dipelajari gimana supaya usahanya tidak rugi. Kenapa sebagian orang itu terkadang usahanya bisa gagal? Itu dipelajari agar kita tidak jatuh dalam kegagalan tadi. Maka begitu pula dalam masalah akidah. Sehingga kita harus benar-benar mengilmuinya. Kita harus benar-benar mempelajarinya. Karena di sana, di dalam agama ini ada perkara-perkara yang mana kita itu tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya. Jadi jahil, kebodohan hati tidak ada uzur. Artinya kalau seseorang tidak mengetahui perkara tersebut, ya sudah bisa masuk ke dalam api neraka. Khususnya dalam masalah akidah. Khususnya dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah ma'lumun minad dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah pasti diketahui oleh seorang itu bagian dari agama. Contoh misalkan, sholat itu wajib. Dia seorang muslim, hidup di lingkungan kaum muslimin, lalu mengatakan sholat tidak wajib. Atau mengatakan saya tidak tahu hukumnya sholat subuh. Maka uzurnya di sini, jahilnya di sini, ketidaktahuannya tadi itu tidak mendapatkan uzur. Seorang tinggal di Indonesia, tinggal di Surabaya, nggak tahu atau mengatakan zina boleh, dan dia ngaku sebagai seorang muslim. Maka di sini tidak mendapatkan uzur. Karena keharamannya zina, bahwa zina hukumnya adalah dosa besar, itu merupakan ma'lumun minad dini bid-darurah. Suatu perkara yang sudah diketahui itu bagian dari agama. Enggak perlu belajar dalil yang panjang lebar. Enggak perlu ikut daurah sehari semalam atau seminggu. Semua sudah tahu bahwasanya zina itu hukumnya haram. Kecuali kalau dia baru masuk ke dalam agama Islam atau hidup di pedalaman. Tapi sekarang orang kafir pun insya Allah tahu kebanyakan. Di dalam agama Islam sholat itu hukumnya wajib.
Di dalam agama Islam itu zina juga tidak diperbolehkan. Karena ya medsos sudah tersebar. Kalau di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Kok ini ada orang ngaku sebagai muslim mengatakan bahwa zina mungkin tidak haram, diperbolehkan dengan dalil-dalil, bahkan mencari pembenaran. Nah, maka ini perkara-perkara yang di dalam agama itu kita tidak mendapatkan uzur apabila kita itu jahil. Namun di sana juga memang ada perkara-perkara yang kita bisa mendapatkan uzur apabila tidak mengetahuinya. Mungkin beberapa masalah sholat, beberapa rukunnya sholat, beberapa hukum-hukum bagaimana kalau ragu-ragu. Nah, ketika ini sudah rakaat 3, rakaat keempat, kita tidak tahu secara pastinya bagaimana cara iktidal yang benar, apakah tangannya sedekap atau dibiarkan lurus. Mungkin tidak tahu secara detail. Ini seseorang mungkin masih bisa mendapatkan uzur. Dan kalau orang sudah salah paham dalam agama, tidak mengilmui dengan benar, dan itulah menjadi sumber utama dari segala kesesatan yang ada di muka bumi ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, dan juga dinukilkan ucapan ini oleh Ibnu Abdul Aziz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dikatakan su'ul fahmi anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin dalalah nasya'at fil Islam. Yaitu su'ul fahmi, pemahaman yang buruk, salah paham tentang Allah dan Rasulnya. Aslu kulli bid'atin wa dalalah, asal pokok sumber dari seluruh perbuatan bid'ah dan segala bentuk kesesatan yang ada di dalam agama Islam. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'. Bahkan salah paham tadi terhadap agama, salah paham terhadap Allah dan Rasulnya, itu merupakan asal sumber dari segala kesalahan, baik dalam perkara usul, perkara pokok, ataupun perkara yang furu', perkara cabang. Wala siyama in udhifa ilaihi su'ul qasdi. Dan terutama apabila salah pahamnya tadi itu ditambahkan di dalamnya salah niatnya, salah tujuannya. Jadi orang jatuh dalam perbuatan bid'ah, jatuh dalam perbuatan sesat tadi, sebabnya karena mereka salah paham. Orang yang menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit, itu karena su'ul faham, karena mereka salah memahami. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dengan tegas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Maka budak tadi mengatakan, "Fis sama." Ketika anak kecil ditanya secara fitrahnya, "Aina Allah?" Di atas langit. Bahkan orang yang mengatakan Allah di mana-mana pun, ketika mengucapkan la ilaha illallah, tangannya sering apa? Ke atas. Mereka pun ketika berdoa sering mengucapkan, kita ketuk pintu langit. Kenapa tidak dikatakan kita ketuk pintunya Doraemon yang bisa kemana-mana? Mereka mengatakan diketuk pintu apa? Pintu langit. Karena secara fitrah mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. Mereka salah paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka salah paham terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah pahamnya itu sudah musibah, sudah suatu kesalahan. Akan bertambah lagi kesalahan tersebut apabila dibarengi dengan salah niat tadi,
tujuannya sudah salah. Entah itu cari pengikut, entah itu cari rezeki, entah karena faktor ekonomi dan yang lainnya. Mereka sudah salah pengikut, salah niat mencari pengikut tadi. Akan menjadikan mereka jauh lebih tersesat lagi. Makanya salah paham terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini merupakan sumber dari segala kesesatan dan segala perbuatan bid'ah. Mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah Mujassimah misalkan, orang yang menjisimkan, mengungkapkan Allah Subhanahu wa taala itu punya badan, karena salah paham. Karena kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan misalkan, ya karena siapa yang mengatakan Allah memiliki tangan? Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Rasulullah sendiri yang menyatakan, yang menjelaskan kepada kita semuanya. Kita hanya mengatakan apa yang mereka katakan atau apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini dalam pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus belajar dan tidak bosan-bosannya kita belajar dan mengajarkan akidah ini kepada umat manusia. Kemudian sebab yang kedua, at-ta'assub lima alaihil aba'u wal ajdad, yaitu ta'assub, berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh ayah-ayah, kakek-kakek atau nenek moyang kita. Meskipun terkadang itu adalah suatu kebatilan. Ini yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam perbuatan sesat atau akidah yang sesat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka didakwai agar mengikuti Al-Qur'an, agar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka hanya mengatakan, yuk kita ini kan cuma ngikuti apa-apa yang diyakini oleh nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tadi itu mereka la ya'qilun, enggak paham, enggak ngerti. Wala yahtadun, mereka juga tidak di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya enggak mau tahu. Dulu saya diajari oleh kakek saya diajari oleh guru saya, pokoknya dari dulu sudah seperti ini. Masyarakat kita dari dulu sampai sekarang, sebelum kamu lahir, misalnya mesti gitu, itu sudah ada. Oh kamu sekarang datang ingin bawa ajaran yang baru, padahal ajaran yang disampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cuma mengatakan ini sudah jadi tradisi. Tradisi apabila menyelisih sunnah, menyelisih Al-Quran, maka harus ditinggalkan. Memang benar para ulama membuat kaidah ada muhakkamah. Kebiasaan, kebudayaan itu bisa jadi patokan, bisa jadi dasar dalam hukum. Tapi syaratnya apabila tidak menyelisih apa? Syariat. Islam ini tidak mengukurkan seluruh kebudayaan, ke seluruh kebiasaan, tidak. Meyakini dan membenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya harus ditinggalkan. Bahkan kebudayaan Arab itu pun banyak yang disingkirkan oleh agama Islam. Kebudayaan Arab. Budaya Arab itu kalau ibadah, ya mohon maaf, nggak pakai baju. Kalau haji, perempuan-perempuannya nggak pakai pakaian. Kebudayaan Arab pada waktu itu. Makanya ketika Islam datang, memerintahkan mereka menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan kebudayaan
Arab. Kalau kita ngelihat biasanya sampai sekarang pun kalau ada kayak festival atau perayaan kebudayaan Arab, suku-suku, anak-anak kecilnya itu ya mereka nggak pakai jilbab. Yang anak kecil ya, artinya yang masih belum balik meskipun perempuan itu nggak dijilbabi ya karena kebudayaannya pada waktu itu memang seperti itu. Tapi kalau sudah balik ya harus mengikuti ajaran agama Islam. Makanya Islam ini ya budaya Arabnya pun kalau tidak sesuai dengan syariat Islam ya harus ditinggalkan. Maka tidak bisa kita beralasan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kakek moyang kita, nenek moyang kita. Atau ta'assub dengan golongan, ta'assub dengan organisasi, sehingga seseorang terkadang wala dan baroknya hanya dibangun di atas organisasinya, agamanya, akidahnya hanya yang sesuai dengan keyakinannya. Lebih parah lagi kalau sampai menganggap bahwasanya organisasi itu ya agamanya. Ini tentu menyelisih syariat tadi, tidak diperbolehkan. Ya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan agama yang dibawa oleh organisasinya. Yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa bangga terhadap organisasi tadi, bangga terhadap kelompok kita. Dahulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Kunna fi ghazatin, fakasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar." Suatu ketika kami dalam suatu peperangan, maka salah seorang dari kaum muhajirin, kasa'a rajulan minal ansar. Kasa'a itu ya mukul pantatnya orang, itu kasa'a. Ya bisa pakai tangan dipukul atau bisa ditendang. Artinya melukai orang lain dari bokongnya. Maka orang Ansor tadi yang merasa dilukai tadi langsung mengatakan, "Ya lal Ansor, wahai kaum Ansor, cari teman, melaporkan apa yang dilakukan oleh sahabat Muhajirin tadi." Ketika sahabat Ansor tadi melaporkan dengan memanggil teman-temannya Ansor, orang Muhajirin juga nggak mau terima. Langsung mengatakan, "Ya lal Muhajirin, wahai orang Muhajirin." Sudah mau perang kampung, antar kampung ini. Hanya cuma masalah apa? Sepele tadi. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Ansar dan orang Muhajirin tadi, lalu beliau mengatakan, "Ma balu da'wal jahiliyah." Ada apa ini? Kok ada seruan-seruan jahiliyah? Kalau dikit-dikit bawa kelompoknya, bawa organisasinya, ini adalah dakwah jahiliyah. Seperti inilah sikap pada masa jahiliyah. Lalu mereka menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kasa rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar." Wahai Rasulullah, tadi ada seorang muhajirin, dia mukul sahabat Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uha fa innaha muntinatun." Tinggalkan sikap-sikap seperti ini. Jangan ta'assub terhadap Ansar, jangan ta'assub terhadap Muhajirin, karena itu adalah muntinah. Muntinah itu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu memang benar-benar buruk, jijik, qabih. Itu enggak pantas dilakukan oleh sebagai seorang muslim. Ini Rasulullah SAW, padahal orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar mereka adalah sebaik-baik umat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, Muhajirin. Mereka adalah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah. Al-Ansar yang menolong Rasulullah dan juga kaum Muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bawa-bawa kelompoknya hanya untuk memerangi saudaranya sesama muslim, maka itu namanya apa? Ta'assub. Mereka jatuh dalam perbuatan jahiliyah, tetap dilarang.
Dan sikap ta'assub ini pula lah yang menjadikan siapa? Abu Thalib tidak jadi masuk ke dalam agama Islam. Yaitu tidak mau masuk ke dalam agama Islam karena Abu Thalib ketika didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau sakaratul maut, didakwai, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, asyhadu laka biha indallah. Itu sebuah kalimat, sebuah ucapan di mana aku akan bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa bersaksi di hadapan Allah kalau mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika itu sudah didatangi oleh Abu Jahal. Sudah didatangi juga Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Dua orang ini mendatangi Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mentalkin, yaitu mau menyeru agar mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka berdua, atarhabu fi millati Abdul Muthalib, apakah kamu itu enggak suka, benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Maka akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan, tidak mau fa'aba, yaitu enggan mengucapkan la ilaha illallah. Padahal sudah selama ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran. Hanya karena satu ucapan dari Abu Jahal. Namanya Abu Jahal, Abu apa? Bodoh, bapaknya kebodohan. Yang akhirnya menjadikan Abu Thalib tadi itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Apakah kamu benci terhadap agamanya nenek moyangmu, agamanya Abdul Muthalib? Dan ini memang yang menjadi ujian bagi kita semuanya. Biasanya kalau kita sudah mendapatkan dakwah, sunnah, akidah yang benar, kalau pas pulang ke rumah, kemudian kita membawa keyakinan yang benar, padahal belum banyak ngomong, tiba-tiba orang tua sudah mengatakan apa? Kamu kok sudah beda, kok beda dengan bapakmu, beda dengan tetanggamu, beda dengan lingkunganmu, ojo aneh-aneh, belajar ojo mempeng-mempeng, belajar agama jangan serius, nanti jadi aneh. Oh, belajar agama kok dibilang apa? Aneh. Ya ini sama persis dengan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sangat ta'assub terhadap apa yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Lalu kemudian sebab berikutnya adalah at-taqlid al-a'ma, yaitu taklid buta. Yang dimaksud dengan taklid adalah qabul qaulil ghairi bi ghairi hujjah atau bi ghairi dalil, menerima pendapat perkataan orang lain tanpa adanya dalil. Nah, di sini yang tercela adalah at-taqlidul a'ma, taklid buta. Ini yang tercela. Karena taklid itu ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Apa taklid yang enggak dilarang? Ada yang kasih contoh? Tak kasih hadiah ini. Yang paling gede aja. Sebutkan contoh taklid yang boleh. Tidak ada. Alhamdulillah buat panitia ini ya. Berarti selama ini antum kalau beribadah tahu dalilnya semuanya ya. Tadi kan yang dinamakan dengan taklid itu adalah menerima ucapan orang lain tanpa tahu apa dalilnya. Nah sekarang antum sholat tahu dalilnya,
rukuknya gimana. Tahu dalilnya? Tahu apa enggak? Apa malah hafal? Karena dulu saya diajarkan oleh orang tua saya, guru saya. Padahal enggak tahu dalil, ngikut aja. Berarti antum taklid. Boleh apa tidak? Itu diantara contoh taklid yang diperbolehkan. Bahkan ada yang mengatakan taklid yang dibolehkan, satu-satunya taklid yang dibolehkan untuk orang awam adalah taklid memilih ustadz yang benar, yang menurutnya dia benar. Ya sudah, taklid saja. Namun yang dimaksud dengan taklid di sini, taklid al-a'ma, taklid buta adalah kalau ketika dia mengikuti pendapat atau perkataan seorang ustadz, seorang ulama, lalu kemudian ada yang menjelaskan kepada dia pendapat yang berbeda atau kesalahan pendapatnya dengan dalil yang lebih benar, lebih sahih, atau mungkin lebih banyak periwayatannya, dia nggak mau tahu tentang dalil tadi. Pokoknya saya belajar ini. Nah, ini namanya taklid buta. Itu yang dilarang. Ya, secara umum dalilnya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tadi 170 tadi. Kemudian Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat tadi beliau mengatakan akhbara ta'ala anna halil musyrikina idza umiru bittiba'i ma anzalallahu ala rasulih raghibu an dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrikin apabila mereka diperintahkan untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, maka mereka membencinya, tidak suka. Mereka hanya mengatakan kami mengikuti apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kami. Waqtahu bitaklidil aba, dan mereka mencukupkan diri dengan taklid, mengikuti orang tua mereka, kakek mereka, nenek moyang mereka. Wa ma hadza fabahum ajhalun nas wa ashadduhum dalalan. Padahal nenek moyang mereka itu termasuk manusia yang paling jahil. Mereka adalah orang yang paling sesat karena jauh dari agama tadi. Ibadahnya sudah salah, akidahnya juga menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari akidah para salafus saleh, para sahabat. Karena mereka hanya mengikuti, karena mereka hanya taklid tadi. Dan juga dalam ayat yang lainnya diantaranya surat Al-Anbiya 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang mereka menyembah beribadah dengan cara seperti itu. Dalam surat Asy-Syu'ara 74 Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami yang melakukan perbuatan tersebut. Maka Imam Nukatsir rahimahullah taala menjelaskan ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan lam yakun lahum hujjatan siwa sani abaihim ad-dullal. Mereka itu tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya argumen kecuali sani abaihim. Kecuali mereka hanya mengatakan inilah yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, oleh ustadz-ustadz kami, oleh nenek moyang kami. Jadi dalilnya cuma satu. Ini yang dilakukan oleh masyarakat. Ini yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Cuma itu tok dalilnya. Dari Al-Quran enggak ada, dari sunnah apalagi enggak ada. Dari perbuatan sahabat yang mereka sama sekali enggak mengetahuinya. Mereka hanya mengatakan sudah ini yang sudah menjadi tradisi. Yani itarafu bi anna asnamahum la taf'alu syai'an min dzalik. Mereka itu pada hakikatnya sudah mengakui bahwasanya berhala-berhala itu, patung-patung itu tidak bisa melakukan apapun. Enggak bisa mengabulkan doa mereka, enggak bisa menolak bala. Wa inna ma ra'au abahum kadzalika yaf'alun. Hanya saja mereka sudah melihat bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka melakukannya,
sehingga mereka pun hanya mengikuti saja. Jadi kalau mereka itu hanya mengikuti tradisi tadi, meyakini bahwasanya orang yang sudah dikuburkan nggak bisa mendatangkan maslahat, tapi kenapa melakukannya? Sudah jadi tradisi. Kenapa mereka melakukan setelah kematian misalkan 3 hari, 7 hari, habis sekarang sudah setiap hari sampai 7 hari, baru kemudian 40 hari. Mereka mengapa mereka melakukannya? Ya karena ini sudah menjadi apa? Tradisi. Ada nggak contohnya dari para ulama? Sudah, kita nggak usah mikirkan sahabat melakukan apa. Yang penting ini sudah menjadi tradisi. Ini adalah sesuatu yang baik menurut mereka. Ini dalil mereka, hujah mereka cuma seperti itu saja. Padahal kita kalau memperhatikan ucapan-ucapan para ulama, mereka semuanya melarang kita untuk taklid kepada mereka. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah engkau taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam Ats-Tsauri. Maka ambillah dari mana mereka mengambil. Itu yang paling penting. Kita mengambil pendapat Imam Ahmad karena pendapat Imam Ahmad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena Imam Ahmadnya. Kita mengambil pendapat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i ucapannya tidak keluar dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalaupun kita mendapatkan perkataan Imam Syafi'i salah, mungkin nggak antum mendapati perkataannya Imam Syafi'i salah? Mungkin nggak? Mungkin. Berarti antum lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Biasanya kan kalau kita menyampaikan pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan Al-Quran, pasti pengikutnya Syafi'i mengatakan, jangan mengatakan Imam Syafi'i itu salah ya, kamu merasa pintar ya dari Imam Syafi'i. Padahal hanya menyebutkan salah satu ucapan saja, tanpa mengurangi hormat kita kepada Imam Syafi'i. Dan tetap tidak mengatakan Imam Syafi'i sesat, salah, itu tidak. Cuma satu pendapatnya saja, misalkan yang tidak sesuai misalkan. Bukan berarti kita mengatakan lebih baik daripada Imam Syafi'i. Ketika kita mengatakan misalkan ada pendapat Imam Syafi'i menyelisih sunnah, itu pun juga bukan dari diri kita, karena para ulama juga sudah mengatakannya, karena dalilnya sudah jelas. Ada yang mengatakan misalkan Imam Abu Hanifah keliru. Loh, Imam Abu Hanifah keliru berarti kamu lebih baik? Ya belum tentu. Karena ya bisa jadi namanya manusia pasti berbuat apa? Kesalahan, kecuali para nabi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Bukannya pasti berbuat salah, sering berbuat apa? Kesalahan. Yang jelas misalkan Imam Abu Hanifah berpendapat boleh nikah tanpa wali. Lalu kita katakan pendapat Imam Abu Hanifah ini salah, keliru, tidak boleh kita ikuti. Yang tidak boleh kita ikuti pendapatnya ini, bukan Imam Abu Hanifahnya. Dan di sini memang jelas-jelas menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikuti hadis Nabinya, bukan kita. Jadi poinnya itu kita mengikuti hadis Nabinya, bukan poinnya itu kita nyalahkan Abu Hanifah. Biasanya kan kalau ada yang disebutkan sedikit kesalahannya, sudah kebakaran jenggotnya, meskipun tidak punya apa jenggot. Jadi wajar saja salah. Ketika salah itu tidak boleh kita ikuti. Jadi di antara yang menyebabkan orang jatuh dalam akidah yang salah karena taklid tadi. Kemudian sebab yang keempat, al-ghulu fil awliya wa sholihin, berlebih-lebihan kepada para wali dan orang-orang yang soleh. Artinya mengangkat derajat mereka melebihi derajat mereka sebenarnya. Orang yang soleh, kalaupun memang benar-benar soleh, tetaplah mereka itu adalah makhluk yang tidak bisa mengabulkan
doa kita, yang tidak bisa memenuhi seluruh hajat kita, tidak bisa. Bahkan mereka pun juga butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hulu berlebih-lebihan terhadap orang yang saleh, inilah yang menjadi sebab pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi ini, yaitu pada zamannya Nabi Nuh alaihi assalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ketika mereka antara sama mereka menasihati, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa' wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata kepada para penyembah-penyembah berhala ini, janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wadda, Suwa', wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Jangan kalian tinggalkan 5 sembahan ini. Jadi sesama kaum musyrikin pun mereka saling menasihati agar kokoh, agar teguh di dalam keyakinan mereka meskipun apa? Sesat. Mereka saling menasihati satu dengan yang lainnya. Jangan kalian tinggalkan ke 5 orang yang soleh ini, 5 wali, yang mana mereka awalnya adalah orang-orang yang soleh, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana awalnya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu sekitar 10 kurun, 10 abad. Berapa tahun? 1000. 10 kali 100. Yang mana dikatakan bahwa 5 orang tadi ada asma'u rijalun sholihin. Mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an yusabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammauha bi asma'ihim. Maka ketika orang-orang yang saleh ini meninggal dunia, maka syaitan membisikkan kepada mereka agar dibuatkan patung. Kalau kita beribadah mereka patung-patung tadi, orang-orang yang soleh tadi, ya cuma disertakan aja. Mereka belum menyembah. Hanya sebagai bentuk apa? Pengagungan. Sebagai bentuk tawasul saja. Kalau berdoa di sampingnya patung-patung ini, doa mereka akan mudah terkabul. Kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kok enggak pantas. Nah, makanya pakai patung-patung orang yang soleh tadi. Belum disembah. Hatta idza halaka haula, kemudian orang-orang tadi, generasi tadi itu akhirnya meninggal dunia semuanya. Muncul generasi berikutnya. Wa nusikhal ilmu pun juga sudah dihilangkan, sudah dicabut. Akhirnya berhala-berhala tadi, patung-patung tadi obidat. Akhirnya apa? Disembah. Makanya orang-orang yang buat patung, orang yang soleh, membuat gambar, memang mereka niatnya itu tidak menyembah awalnya. Mereka mungkin tahu bahwasanya langsung sujud di hadapan patung itu nggak boleh. Mereka nggak ada niatan sama sekali. Tapi siapa yang menjamin generasi berikutnya tidak menyembah? Wong setan itu umurnya juga lebih panjang daripada manusia, yang akan bisa membisikkan kepada generasi berikutnya agar dia menyembah patung-patung tadi. Bahkan kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ketika orang yang dianggap Islam, orang yang soleh ketika meninggal dunia, itu dibuatkan patung. Persis patungnya orang-orang Buddha. Persis duduknya, cuma wajahnya aja orang Islam itu. Nah, setelah dibuat patung, ternyata nggak cukup di situ. Akhirnya mereka ibadahnya berkeliling, persis ibadahnya memuji orang yang dianggap soleh tadi. Orang soleh ini dikuburkan di daerah Jombang, yang dikatakan soleh tadi dibuat patung, sudah keliling, sudah tawaf, mungkin belum sujud. Nah, kalau terus dibiarkan seperti itu,
bisa jadi generasi berikutnya akan sujud. Nah, sebagaimana patung-patung pada zaman dahulu akhirnya diibadahi sampai sujud kepadanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Iyyakum, waspadalah, hati-hatilah, tinggalkanlah sikap ghulu, berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah bersikap ghulu terhadap orang-orang yang soleh. Jadi manusia ini keterkaitan dengan ghulu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dia ghulu, berlebih-lebihan sampai menyembah, sampai berdoa. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak boleh kita ghulu terhadapnya. Menganggap Rasulullah SAW bisa mengabulkan doa kita. Kita menyembah, kita minta beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, iqdi hajati, tunaikanlah hajatku, enggak boleh. Padahal beliau adalah manusia yang paling baik, paling sempurna, Nabi yang terbaik. Tetap kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah SAW, apalagi kepada selainnya yang belum tentu dia maksum, bahkan tidak mungkin dia maksum kalau manusia biasa. Maka ini yang pertama, dia hulu kepada makhluk tadi. Sedangkan yang kedua, gak punya hormat kepada orang yang soleh. Yang satu ada berlebih-lebihan dalam kecintaan, yang kedua tidak menghormati orang-orang yang soleh atau berlebih-lebihan dalam mencelanya. Sebagaimana sebagian orang yang mencela Muawiyah misalkan, bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Aisyah, padahal mereka jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Ini satunya ghulu, berlebihan dalam memuji, satunya berlebihan dalam mencela. Maka ketika ada orang yang saleh, kita harus memposisikan sebagai mana mestinya. Selama orang tersebut terkenal sebagai orang yang saleh, berada di atas akidah yang benar, agama yang benar, maka kita harus meyakininya, menghormatinya. Kalaupun ada kesalahan, maka kita tidak mengikuti sebatas kesalahannya, tidak sampai mencelanya. Dan yang pertengahan, ya tentu ahlu sunnah wal jamaah tadi, yang ketiga tadi, memposisikan sebagaimana semestinya. Kemudian berikutnya, yang menyebabkan jatuh ke dalam penyimpangan akidah adalah ketika rumah kaum muslimin tidak dipenuhi dengan akidah yang benar, tidak ada bimbingan yang benar di dalam rumah. Karena terkadang suatu kesesatan itu juga bisa keluar dari rumah atau muncul dari rumah. Apalagi sekarang zamannya medsos, zamannya sudah teknologi, siaran-siaran televisi itu juga sudah banyak kesesatan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan al-aqidah as-salimah, akidah yang selamat, akidah yang benar. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi terlebih dahulu, dan menjadikan Nasrani atau menjadikan anaknya tadi Majusi. Jadi disebutkan di sini orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kenapa kok nggak disebutkan yang menjadikan Islam? Kenapa? Ya karena tadi sudah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makanya nggak disebutkan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam, tidak. Karena memang sudah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kebanyakan sumber kerusakan masyarakat pemuda itu berasal dari rumahnya.
sepele, masalah sepele mungkin yang dianggap manusia sepele. Anaknya ketika ada orang tua lapor kepada ustadz, anak saya itu kok kecanduan game, itu solusinya gimana? Main gamenya pakai apa? HP. Yang ngasih HP siapa? Tetangganya? Temennya? Enggak mungkin. Yang ngasih siapa? Ya orang tuanya. Ya tadi dikasih HP, permainan HP, kan sudah sesuai dengan keinginan orang tua kan? Kalau baru rusak baru lapor ustadz. Nah, gimana caranya? Padahal sebelumnya sudah diingatkan, anaknya jangan dikasih HP, jangan diizinkan main game sampai kecanduan. Ya tapi kalau sekarang memang gak repot ya. Tahun lalu masih bisa dilarang main HP. Sekarang disuruh pegang HP masalahnya. Belajar pakai online. Habis belajar, wallahu a'lam, masalahnya kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sumber kerusakan adalah sumber kerusakan anak tadi adalah orang tua. Kemudian ketika anaknya nggak mau sholat, anak saya sudah SMA sekarang nggak pernah sholat. Lah dulu gimana didiknya? Dulu nggak pernah diajari sholat. Nah, sekarang nggak pernah sholat, bingung. Padahal orang tuanya memang sejak kecil nggak pernah mengingatkan tentang sholatnya. Berarti sumber kerusakannya dari orang tua sendiri. Dan itu kebanyakan. Dan sebenarnya kita semuanya sudah memakluminya, sudah mengetahuinya. Hanya saja ketika sudah sampai rumah ya sering lupa, sibuk dengan dunianya masing-masing. Apalagi kalau tadi sudah tontonan-tontonan yang ada itu hampir semuanya, artinya TV-TV yang umum ya, bukan TV-TV yang sunnah. Semuanya mengajarkan di dalamnya, semua stasiun televisi pasti ada kerusakan di dalamnya. Sudah masalah perdukunan, masalah ramalan, masalah percaya sama jin, percaya sama setan. Dari mana anak-anak itu takut terhadap setan? Kalau tidak dari tayangan-tayangan televisi. Takut di tempat kegelapan. Dari mana? Ya dari tayangan-tayangan televisi. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya ke kamar mandi ya biasa. Cuma karena lihat TV-TV tadi, entah itu YouTube ataupun televisi, akhirnya menjadikan mereka takut terhadap makhluk-makhluk halus tadi. Nah kalau kita mengajarkan agama yang benar, bagaimana setan, jin, bagaimana Islam ini mencegah kita dari perbuatan setan, maka insya Allah mereka pun juga tidak akan takut dalam masalah itu. Kemudian berikutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara agar kita tidak jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan tadi ya secara ringkas adalah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah ala fahmi salafil ummah, yaitu sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau kita katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, maka orang-orang yang menyimpang mereka juga menggunakan dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira orang yang tersesat itu mereka tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka semuanya juga menggunakan dalil Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah. Hanya saja mereka salah dalam memahaminya tadi. Tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak sesuai dengan pemahaman para tabi'in, tabi'in atau para al-immah al-arba'ah, para imam yang 4. Jadi pemimpin atau imam 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka ini secara umum itu berselisih atau berbeda pendapat itu hanya dalam masalah fikih. Kalau di dalam masalah akidah, mereka itu semuanya apa? Sepakat. Masalah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy atau di langit, masalah akidah, masalah asma dan sifat, mereka semuanya tidak ada perselisihan sama sekali.
Kalau kita mau berpegang teguh kepada mereka, kalau kita ngaku sebagai pengikutnya Imam Ahmad, kita mengaku sebagai pengikutnya Imam Syafi'i, seharusnya akidahnya juga kita ikuti. Masalah keyakinan mereka. Bahkan Abu Hanifah mengatakan, man qala la adri aina Allah, barang siapa mengatakan saya enggak tahu Allah itu ada di mana, faqad kafar, maka dia telah kafir. Hanya mengatakan masih ragu saja. Allah itu di mana-mana, atau Allah itu ada di atas langit, atau Allah itu di arsy, daripada keliru mendingan saya enggak mengatakan apa-apa. Itu saja sudah disalahkan. Kalau dalil-dalilnya sudah sangat banyak tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit atau di atas arsy. Lalu kemudian kita al-inayah bi tadrisil aqidah as-sahihah, yaitu menaruh perhatian dalam mengajarkan akidah yang benar. Baik itu mengajarkan di sekolah-sekolah, apalagi sekarang kalau kita nyekolahkan anak kita di sekolah umum, bahkan sekolah negeri, pelajaran agamanya cuma 2 jam dalam 1 pekan. Itu pun masalah akidah belum tentu disampaikan dengan cara yang benar. Hanya harus menanamkan pada anak-anak secara dini, menyekolahkan di sekolah yang mengajarkan akidah dengan benar. Dan mengajarkan akidah itu bukan berarti setiap hari juga harus akidah, seluruh kajian juga harus akidah. Ya kalau seluruh kajian harus akidah, semuanya yang ngajari antum sholat siapa? Kalau yang mengatakan bahwasanya kita harus seperti masa Mekah, akidah terus, nggak usah ngajari sholat. Memang dulu tahapan tasyriknya seperti itu. Tapi bukan berarti kita sekarang tidak mengajarkan sholat, bukan berarti kita tidak melarang manusia dari perbuatan riba. Semuanya sejalan. Namun yang menjadi prioritas tetap masalah apa? Akidah. Bahkan ketika Syekh Ibrahim Ruhaili ketika ditanya boleh nggak kita ngajarkan selain akidah? Ya boleh, tapi prioritasnya tetap akidah. Bahkan mengajarkan akidah pun tidak harus judulnya apa? Akidah. Ya memang daurah kita sekarang daurah akidah. Tapi bukan berarti daurah yang lainnya tidak mengajarkan akidah atau kita tidak bisa menyisipkan masalah akidah. Daurah akhlak juga bisa disisipkan masalah akidah. Daurah muamalah, daurah jual beli juga erat kaitannya dengan apa? Masalah akidah. Semuanya bisa dimasukkan poin-poin tentang masalah akidah. Yang penting kita pusat perhatiannya pada masalah akidah. Jadi harus memperbaiki, yaitu tema kajian, memperbaiki isi kajian, baik itu juga pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan juga para dai khususnya mereka memperhatikan masalah akidah secara intensif, khususnya apabila masyarakat jauh dari akidah yang benar. Nah, belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita di hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini, baik itu secara umum pelaksanaan kajian, pelaksanaan daurah, di mana kita semuanya juga masih dalam masa pandemi. Ketika kita mengadakan suatu kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, tidak bermudah-mudahan dalam melanggar protokol kesehatan, ini juga bisa menjadi permulaan yang baik, sehingga kajian-kajian di tempat yang lainnya yang dilakukan secara offline itu juga bisa diadakan kembali. Karena melihat bagaimana animo masyarakat, antusiasme dari ikhwan-ikhwan untuk mengikuti kajian itu sangat besar. Setiap kali kajian, setiap kali daurah dibuka, itu yang daftar juga sudah mulai banyak. Itu menunjukkan bahwasanya ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita kaum muslimin sudah sangat rindu terhadap majelis ilmu, sehingga kita pun juga menjaga majelis ilmu yang sudah ada agar tidak melanggar protokol. Dan kita semuanya juga berdoa baik itu panitia, ustadz-ustadznya, dan juga para jamaah tidak ada yang terkena wabah corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Di sini ada buku
Tadi pertanyaannya nggak ada yang jawab. Pertanyaan lagi ya. Ini harus habis ini katanya. Yang bisa jawab ya. Pertanyaan pertama. Dari materinya Ustadz Fadlan dulu ya. Sebutkan keutamaan Masjidil Aqsa 5 minimal. Acung. Nah, betul. 1 kiblat yang pertama. Apa? Keutamaan safar hanya ketika masjid di antara Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tanah yang suci. Tempat Isra-nya Rasulullah. Terus? Bumi yang ditempatkan mi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Benar Ustaz Fadlan? 5 jawabannya? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini langsung diambil. Nah, 10 ya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan bagaimana cara membela rakyat Palestina atau Al-Aqsa. Silakan. Satu, banyak berdoa. Kedua, banyak istighfar dan taubat. Membantu dengan apa yang kita bisa selama tidak melanggar syariat. Betul. Nah, yang besar lagi. Pertanyaan yang ketiga. Pelajarannya Ustadz Abdurrahman Hadi. Apa tadi? Terhadap penguasa. Sebutkan kewajiban-kewajiban rakyat terhadap penguasa. Fadal. Taat, sabar, apa? Dan juga mendoakan. Betul Ustaz Abdurrahman tadi? Betul. Nah, fadal. Kemudian terakhir ya. Sebutkan 5 sebab penyimpangan di dalam akidah. Betul. Jahilan 1. Hulu 3 apa? Fanatik. Apa? Taklid buta. Jazakallahu khairan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.